Halo, saat ini kita mau melihat Derek Taylor dan Derek Lawrence eh, di kelas pengantar analisis kompleks. Nah, kita lihat pertama kali untuk teorema Derek Taylor, misalkan fungsi f analitik pada cakram buka yang berpusat di Z0 dengan jari-jari R0, maka f mempunyai representasi deret pangkat seperti ini dengan AN-nya itu adalah ini untuk setiap n bilangan asli dan tentunya dan n sama dengan 0. Maaf ya, ini kurang 0. Ingat kembali keistimewaan teorema Taylor ini dibandingkan dengan kalkulus, yaitu adalah apa? Syaratnya sangat-sangat ringan, yaitu cukup f-nya itu terdiferensialkan satu kali secara kompleks. Karena kita tahu begitu dia f analitik, maka f aksenya analitik, f double aksenya analitik, dan seterusnya. Sehingga untuk dia mempunyai representasi deret pangkat, cukup saya punya fungsi f-nya itu analitik saja atau terdiferensialkan di kompleks. Juga dia tidak mensyaratkan bagaimana suku sisanya harus menuju 0, maka fz-nya sama dengan ini. Beda sekali dengan di kalkulus. Di kalkulus itu ini sama dengan ini kalau suku sisanya menuju 0. Di sini seolah-olah dia selalu suku sisa menuju 0 itu seolah adalah bonusnya. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul adalah bagaimana untuk fungsi yang analitik kecuali di satu titik singular. Contohnya misalkan fungsi fz dan super z yang dia singular di titik singular yang tidak mempunyai yang tidak analitik hanya di titik z sama dengan 0. Fungsi seperti itu apakah saya punya representasi deret pangkatnya? Nah, jawabannya adalah ada, yang itu adalah deret Lorentz. Sebelum saya mau masuk ke deret Lorentz, kita mau melihat dulu tentang satu deret yang sudah kita kenal dari SMA, yaitu deret geometri yang biasanya kita dulu disebut deret geometri tak hingga. Nah, misalkan deret bilangan kompleks sigma Zn konvergen ke S, misalkan pula suku sisa rho n dari barisan, maaf ini jumlah parsial Sn adalah rho n. Ingat, barisan jumlah Sn ini artinya apa? Penjumlahan n buah suku. Jadi kalau n-nya ini mulai dari 0, maka akhirnya itu sampai n besar minus 1. Karena n besar suku. Sehingga Sn-nya ini adalah Z0 tambah Z1 tambah Z2 tambah Z3 hingga Z pangkat. Penjumlahan hingga Z pangkat n besar minus 1. Rho n-nya itu berarti apa? Rho n-nya itu adalah setelah tak hingga dikurangi dengan barisan jumlah parsial yang sampai n buah suku. Sehingga rho n-nya itu adalah Z pangkat n besar ditambah Z pangkat n besar tambah 1, Z pangkat n besar tambah 2, dan seterusnya. Nah, maka kita dapat modulus dari S min Sn itu adalah modulus dari rho n min 0. Artinya, kalau barisan jumlah parsialnya konvergen ke S, atau ini berarti bahwa deret sigma Z n ini konvergen ke S, maka jumlah barisan sisa rho n-nya juga akan konvergen ke 0. Nah, itu akan kita lihat pakai untuk membuktikan bahwa deret geometri sigma z pangkat n itu adalah 1/1 min z untuk modulus z-nya kurang dari 1. Dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa 1 tambah z kuadrat sampai z pangkat n min 1 ini adalah 1 min z pangkat n dibagi 1 min z deret geometri biasa. Untuk z tidak sama dengan 0. 1. Ini berarti barisan jumlah S n besar z ini adalah jumlahan hingga n-1. Jangan lupa ini adalah n buah suku. Ini adalah 1 min z pangkat n dibagi 1 min z. Misalkan sekarang saya punya jika sz-nya itu adalah 1 dibagi 1 min z. Maka suku sisa setelah penjumlahan n suku adalah yang tadi ini dikurangi barisan jumlah parsialnya ini. Jadi ini dikurangi ini tentunya adalah z pangkat n dibagi 1 min z untuk z tidak sama dengan 1. Akibatnya modulus dari rho n ini adalah modulus dari z pangkat n dibagi 1 min z. Dan tentunya kita tahu untuk z kurang dari modulus z kurang dari 1, maka rho n ini akan menuju 0. Akibatnya rho n-nya sendiri adalah 0. Maaf, rho n-nya akan menuju 0. Sedangkan ketika modulus z-nya itu lebih besar sama dengan 0, rho n-nya tidak menuju 0. Sehingga saya dapatkan untuk modulus z kurang dari 1, suku sisanya menuju 0, sehingga sigma z pangkat n itu adalah 1/1 min z. Nah, berdasarkan ini konvergen ke 1/1 min z. Selanjutnya saya mau masuk ke deret Lorentz, misalkan fungsi f analitik di domain anular R1.
kurang dari modulus Z min Z0 kurang dari ER2 jika C adalah kontur tutup sederhana berorientasi positif di sekitar Z0 yang berada di domain tersebut, maka untuk setiap titik di domain tersebut, FZ mempunyai representasi ini, dengan AN adalah ini, BN adalah ini. Yang perlu kita perhatikan adalah kalau Taylor hanya ini. Kalau Laurent, dia ada penambahan ini. Ada penambahan suku super Z kuadrat, suku super Z pangkat 3, suku per Z pangkat 4, dan berikutnya. Dan koefisiennya itu ditentukan oleh BN yang seperti ini, dan koefisien ini. Dan tentunya ini nanti adalah bisa saya lihat bahwa ini ternyata identik dengan Taylor ketika dia F-nya itu analitik di Z0 juga. Perhatikan bahwa R1 di sini bisa 0, sehingga ini seperti deret pangkat di sekitar titik singular. Jadi kalau ini 0, ini seperti saya punya deret pangkat di sekitar super Z misalkan. Dengan Z0-nya dan 0. Inilah sebabnya deret Laurent mengasumsikan analitik pada domain anular. Hal yang menarik di sini adalah bagaimana kemunculan suku super Z pangkat 2, super Z pangkat 3, kalau Z0 0-nya sebenarnya 0 ya. Dan dapat diduga bila F analitik pada cakram tutup, pada cakram buka ini, dan dia analitik pada Z0, maka pastilah BN-nya itu sama dengan 0. Artinya saya punya deret Taylor. Karena saya hanya punya ini. Akhirnya, saya juga dapat membuktikan bahwa representasi bukan hanya deret Laurent, tapi deret Taylor juga adalah tunggal. Nah, pertama kali kita lihat contoh pertama, carilah deret Laurent dari FZ 1 per Z minus 2 di sekitar Z90. Maksud soal di sini adalah saya pengen FZ representasinya itu dalam Z pangkat 2, Z pangkat 3, Z pangkat 4, Z pangkat 5. Dan kalau ada suku super Z nanti ada ditambah sesuatu kali super Z, sesuatu kali super Z kuadrat, sesuatu kali super Z pangkat 3, dan seterusnya di sekitar Z90. Nah, misalkan kita mau mencari BN terlebih dahulu. Koefisien BN diberikan oleh ini. Dengan C, C-nya itu tentunya ada lingkaran. Saya di sini pilih lingkaran dengan pusat 0 dengan jari-jari 1. Tentunya dia tidak analitik di Z sama dengan 2. Sehingga lingkaran yang saya buat, kalau dia di jari pusatnya 0, jari-jari yang paling besar yang saya boleh buat adalah harus kurang dari 2. Supaya apa? Supaya F-nya itu analitik pada daerah itu. Sehingga saya tahu FZ-nya itu setelah saya dapat buat C-nya ini, FZ-nya itu analitik di C dan di dalam C. Jangan lupa di dalam C ini maksudnya interior terhadap C. Ini berarti B1-nya adalah ini, yang sama dengan 0. Kenapa? Karena C-nya itu adalah lingkaran jari-jari 1 dan pusat di 0. Sedangkan ini dia tidak analitiknya di 2. Lingkaran ini tidak memuat 2. Sehingga FZ-nya ini adalah 1 per Z minus 2. Ini adalah fungsi yang analitik pada cakram tutup modulus Z lebih kecil sama dengan 1. Sehingga berdasarkan teori Cauchy-Gorsach tentunya ini sama dengan 0. Selanjutnya dapat ditunjukkan dengan cara yang sama, BN-nya itu sama dengan 0 untuk setiap N anggota N. Kenapa? Karena kalau B2 saya punya nanti ini minus 2 tambah 1. Ini berarti min 1. Berarti ini Z min 0 pangkat minus 1. Ini berarti Z dikali FZ. B3 gimana? Ini adalah Z kuadrat dikali FZ. B4 gimana? Z pangkat 3 dikali FZ. Loh, FZ-nya sendiri analitik di sana. Z kuadrat analitik di sana. Z analitik di sana. Hasil kalinya pasti analitik di sana juga. Akibatnya ini adalah analitik di C dan di dalam C. Sehingga ini integralnya selalu 0 berdasarkan teorema Cauchy-Gorsach. Nah, sekarang kita mau mencari AN. Koefisien AN diberikan oleh ini. Jangan lupa AN ini, N-nya itu dimulai dari 0. Dengan C, saya mau milih yang sama, modulus Z-nya sama dengan 1, misalkan. Sehingga FZ-nya analitik di C dan di dalam C. Ini berarti A0-nya itu adalah 1 per 2 PI dikali integral ini. Z pangkat 0 tambah 1, ini adalah 1 DZ. Dan ini adalah FZ dibagi ini, maka berdasarkan teorema. Berdasarkan formula integral Cauchy, ini adalah FZ0. Ini adalah FZ-nya. Z0-nya adalah 0. Jadi tinggal saya masukin 1 per 0 minus 2. Minus setengah. Dikali dengan 2 pi. 2 pi hilang, jadi tinggal minus setengah. Dengan cara yang sama, saya dapatkan A1, A2, seperti ini. Ini kan berdasarkan formula integral Cauchy, berarti ini turunan dari ini, udah gitu disubstitusi Z-nya sama dengan 0.
dengan cara yang sama, ini turunan kedua dari super Z minus 2, dan seterusnya saya dapat min 1/8, sehingga saya dapatkan deret Lorentz-nya adalah min setengah, min 1/4 Z, min 1/8 Z pangkat 2, ditambah titik-titik. Tentu saja ini adalah deret Taylor. Selain itu, karena deret Lorentz adalah tunggal, kita juga bisa melihat seperti ini. Kita ambil min setengah, sehingga sisanya adalah 1/1 dikurangi Z per 2. Jangan lupa, Z per 2 ini harus kurang dari 1, supaya bisa saya uraikan. Sehingga saya punya min setengah dikali 1, berdasarkan deret geometri tadi, adalah 1 ditambah ini, atau ini. Khusus untuk, jangan lupa, dia harus ininya itu kurang dari 1. Artinya, modulus Z-nya kurang dari 2. Dan cocok memang kita mencarinya yang di sekitar Z, di sekitar Z dan 0. Oke ya. Min setengah, min 1/4 Z, min 1/8 Z pangkat 2, dan seterusnya. Dan ini persis sama, karena pada akhirnya representasi deret Lorentz itu tunggal. Tentu saja, oke. Teknik ini akan kita pakai berulang-ulang. Perhatikan bahwa deret yang kita dapat hanya valid untuk daerah modulus Z kurang dari 2. Bagaimana dengan daerah modulus Z yang antara 2 sampai tak hingga, yang lebih besar dari 2? Perhatikan daerah yang kita inginkan adalah daerah anular, sehingga haruslah ada deret Lorentz. Nah, deret Lorentz-nya kita mulai dengan mencari AN. AN-nya itu adalah apa? 1/2 pi kali integral C FZ dari ini. Dengan C adalah lingkaran, misalkan adalah ini. Maka C-nya misalkan saya adalah lingkaran dengan pusat di 0 dengan jari-jari 4. Ingat, di sini saya punya 1/Z, tapi juga ada 1/Z minus 2. Jadi pada lingkaran berjari-jari 4 ini, saya punya 2 titik singular. FZ itu dia singular di 0 dan singular di 2. Sehingga saya ambil integral ini berdasarkan teorema Cauchy-Gorsach pada daerah yang terhubung ganda, maka bisa dijadikan 2, itu adalah integral dari modulus Z sama dengan 1 dan integral dari modulus Z minus 2 yang sama dengan 1. Ininya persis sama. Pada Z minus 2, ini tinggal adalah di sini FZ di titik 2, itu adalah 1/2 pangkat N plus 1, dikali dengan 2 pi. Sedangkan kalau yang ini adalah apa? Ini adalah turunan ke N dari 1/Z minus 2 dikali dengan 2 pi dibagi N faktorial berdasarkan formula integral Cauchy. Maka ini dapatkan ini, dan ini saya dapatkan min 1 pangkat N hilang, sisanya tinggal min saja. Udah gitu N faktorial hilang, 2 pangkat N plus 1. Jadi ini persis sama dengan ini, cuman ini ada negatifnya sehingga pada akhirnya dia adalah 0. Sehingga AN-nya ini adalah 0 untuk setiap N. N dari 0, 1 sampai ini. Selanjutnya saya mau mencari BN. BN-nya ini adalah 1/2 pi dikali 1/Z minus 2, Z pangkat min N tambah 1 DZ. B1-nya itu sendiri adalah apa? 1/Z minus 2 DZ. Ini C-nya saya pilih lingkaran berjari-jari 4 tadi ya. Dia singular di 2. Karena dia singular di 2, ini tinggal FZ-nya itu adalah 1, fungsi konstan, sehingga dia adalah langsung 2 pi dikali ini, jadi itu sama dengan 1. Untuk B2 gimana? Ini menjadi ini, tinggal mencari Z ini di titik 2. Jadi ini 2. Kalau yang ini, ya pada akhirnya tinggal menggunakan formula integral Cauchy ya, sehingga saya punya 2 pangkat N-1. Jadi deret Lorentz-nya diberikan oleh ini. Jadi untuk daerah anulus modulus Z lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari tak hingga, saya dapatkan deret Lorentz-nya seperti ini. Dan tentu saja kita dapat melakukan dengan cara lain, yaitu dengan 1/Z minus 2, ini menjadi 1/Z dikali dengan 1/1 min 2/Z. Dan ingat, ini valid bisa menjadi ini,
representasi dari pangkat ini dengan cara apa? 2/z-nya modulusnya itu harus lebih kecil dari 1, dan ini modulus Z itu lebih besar dari 2. Cocok, memang kita perlu yang seperti itu. Sehingga saya dapatkan adalah seperti ini. Perhatikan bahwa teknik ini juga akan dipakai berkali-kali. Oke, kamu harusnya bisa melihat perbedaan teknik sebelumnya dan teknik yang sekarang. Coba kamu pikirkan ya. Sebelum membuktikan kedua teorema ini, saya pikir kamu perlu mencoba-coba untuk latihan ini. Representasi dari pangkat untuk ini di sekitar Z091. Artinya saya pengen uraian kamu keluarnya Z-1, Z-1 pangkat 2, Z-1 pangkat 3, Z-1 pangkat 4, dan seterusnya. Saya juga, kalau seper-Z-nya, saya pengen punya 1/Z-1, 1/Z-1 pangkat 2, 1/Z-1 pangkat 3, dan seterusnya. Nanti kamu coba pada daerah ini seperti apa representasi deret pangkat di sekitar ini, dan ini seperti apa. Nah, catatan terakhir untuk deret Lorentz, kadang-kadang Bn-nya itu kita substitusi variabel baru yaitu -n, sehingga ini persis sama seperti ketika An itu. Sehingga kalau saya definisikan Cn itu adalah An untuk n lebih besar dari 0 dan B-n untuk n lebih kecil sama dengan 1, kita dapat Fz-nya itu dalam bentuk yang lebih cantik. Nah, selanjutnya saya mau membuktikan teorema Taylor. Teorema dari Taylor itu yang misalkan fungsi f analitik pada cakram buka dengan pusat Z0 dengan jari-jari R0, maka f mempunyai representasi ini dengan ini. Saya akan berikan sketsa fungsinya untuk kasus Z0-nya sama dengan 0. Untuk kasus Z0-nya tidak sama dengan 0, pada akhirnya tinggal saya mendefinisikan GZ yang digeser saja. Digeser sejauh Z0. Nah, misalkan saya punya ini, F analitik pada cakram ini. Jadi dia analitik di dalam sini. Untuk itu saya buat lingkaran C0 dengan jari-jari R0. Akibatnya, F analitik pada C0 dan di dalam C0. Sehingga berlaku formula integral Cauchy, yaitu Fz itu sama dengan 1/2 pi integral C0 Fs S min Z ds. Untuk setiap Z di dalam C0. Z-nya itu di dalam C0. Ini C0. Z-nya di dalam C0. Otomatis modulus dari Z-nya itu akan lebih kecil dari modulus R kecil 0 dan akan lebih kecil dari modulus R besar 0. Jangan lupa berarti S di sini itu ada di C0. Berarti S di sini adalah titik-titik pada lingkaran berjari-jari R0 dan pusat di 0. Z-nya sendiri apa? Z-nya sendiri Z di dalam. Jadi Z di dalam, S-nya itu di lingkarannya. Oke, sekarang perhatikan bahwa 1/S min Z itu adalah 1/S dikali 1 min Z per S. 1/S, jadi 1 min Z per S ini bisa saya tuliskan adalah barisan jumlah parsial N suku ditambah suku sisanya. Suku sisanya sudah kita lihat tadi pada deret geometri tak hingga, suku sisanya adalah ini. Sehingga kalau saya kalikan semua dengan S, saya punya ini. Dan ini saya kalikan dengan S, saya punya ini. Jadi, saya punya ini, sehingga kalau saya kalikan Fs, semuanya saya kalikan Fs, udah gitu saya integralkan pada kontur tutup sederhana C0 berorientasi positif, dikalikan dengan 1/2 pi, saya punya ini itu tentunya berdasarkan formula integral Cauchy menjadi Fz. Ini sendiri berdasarkan formula integral Cauchy, ini adalah turunan ke N di titik 0 dibagi N faktorial dikali dengan Z pangkat N. Ditambah tentunya ini. Perhatikan, asal saya bisa membuktikan bahwa modulus ini itu sama dengan 0, maka bereslah sudah. Kenapa? Kalau modulus ini menuju 0 untuk N menuju tak hingga, berarti Fz-nya ini pada akhirnya sama dengan ini, deret pangkat ini. Dan ini adalah tentunya adalah deret Taylor-nya. Jadi saya punya ini, jangan lupa S, saya punya variabel S, saya punya variabel Z. Ingat, S itu apa? S itu di dalam lingkaran C0. S-nya itu pada lingkaran C0, Z-nya itu di dalam lingkaran C0. Jangan lupa, C0 ini jari-jarinya R0. Maka Z-nya itu adalah R pangkat N kali 2 pi
Fs, kalau saya punya modulus Fs ini maksimumnya pada lingkaran C0-nya itu adalah M, maka ini akan lebih kecil sama dengan M dibagi dengan S-nya ini adalah R0, dan Z-nya ini R, sehingga ini adalah S-nya sendiri adalah modulusnya ini ya, modulusnya ini. R0 pangkat N dikali dengan panjang lintasan ini M, yang ML itu ya, M dikali dengan panjang lintasannya. Lintasan berjari-jari, lintasan lingkaran berjari-jari R0, 2 kali R0, sehingga ini adalah M R0 dikali R0 min R, dikali R per R0 pangkat N. Jangan lupa R-nya itu R-nya itu terkait dengan Z yang ada di dalam lingkaran berjari-jari R0, sehingga ini itu kurang dari 1. Karena ini kurang dari 1, untuk N menuju tangga ini akan menuju 0. Jadi akibatnya maka kita peroleh teorema Taylor untuk Z0 sama dengan 0, atau biasanya kita sebut Maclaurin. Untuk yang tidak 0 bisa tinggal kita geser. Pembuktian untuk teorema Taylor serupa saja, ada modifikasi sedikit, nanti ada 2 suku sisa yang menuju 0. Terima kasih.